dengan dokter detektif kan gitu ya kan? Lagi ngapain nih dok? Dok, hari ini dok apa dok? Ada apa nih dok? Lagi sawan di sini. Jadi gini, Jawab ini ya, jawab lawyer-nya aja ya. intinya ada seseorang yang melapor profesinya dokter, inisialnya AS. AS melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Seperti itu. Makanya kami hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam rangka penyidikan ya. Untuk penyidikan. Sebenarnya tim penyidiknya dari Polrestabes Medan, tapi karena persoalan jarak dan waktu, makanya kami bersurat ke tim penyidik Polrestabes Medan sekiranya jika diperkenankan agar dapat dilakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau Polda Banten karena terkendala terkait dengan jarak dan waktu. Alhamdulillah apa yang kami mohonkan mungkin dapat diakomodir sehingga pemeriksaannya dapat dijalankan hari ini di Polres Tangerang Selatan. Mungkin seperti itu ya. Tapi di dalam tadi gimana? BAP berapa pertanyaan? Dan seputar apa aja sih? BAP sekitar 20-an mungkin atau kurang, nggak banyak. Sekitar ya pencemaran nama baik melalui Materinya transaksi. enggak cuma begitu doang ya? Ya. Dokter sendiri ngerasa bahwa ngelakuin hal tersebut nggak sih dokter? Ya enggak, coba sebentar dokter mau styling dong, boleh nggak di sini? Oke ya, kalian denger ya, di sini ada kata-kata dari Bangkok ya, yang Steve Bangkok, denger semua ya. Jadi saksinya para teman-teman wartawan ya. Ini salah satu ya. Ada materinya di situ ya. Jadinya di situ. Jadi intinya kan dokter detektif menyampaikan suatu ungkapan ya di media elektronik terkait dengan kegiatan-kegiatan justiper dari Bangkok itu. Itulah kemudian reporter. Oke Pak, pertanyaan gini, untuk menjadi seorang justiper, apakah tidak boleh konsultasi atau begini? Syaratnya apa sih menjadi justiper? Gitu loh. Ini kan produk kosmetik ya. Ya. Produk kosmetik kemudian dimasukkan ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuan yang paling dasar adalah setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah hukum Republik Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau datangkan dari Bangkok, apakah punya izin edar dari BPOM RI? Pertanyaannya begitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh dokter detektif melalui unggahan media sosial tersebut itu untuk menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap produk yang belum memiliki izin edar dari BPOM seperti itu. Jadi Badan POM tuh Indonesia ya, nggak ada yang namanya Badan POM Bangkok, Badan POM Thailand itu nggak ada. Dan berarti tidak ada hubungannya dengan bea cukai di sini ya, karena kan kemarin kalau dibicarakan dari dokter A sendiri bilang, saya kan juga tahu paham SOP-nya segala macam. Dia paham gitu. Nah kalau memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Kelihatan nggak guys? Kebaca nggak? Dokter Andreas Mungkir. Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba dong ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ingin menyerang dokter, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Ini kalian bisa temukan akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dokter Andreas Mungkir. Bener ya? Artinya di sini dia menyalahi SOP sebagai dokter atau gimana mungkin dok penjelasannya dok? Iya, jadi tidak boleh, bahkan bukan cuma apalagi seorang dokter, ya masyarakat biasa aja tidak boleh seperti ini, apalagi ini kosmetik, ya apalagi seorang dokter. Jadi memang ya sudah menyalahi.
Jadi apa yang dokter sampaikan itu untuk melindungi konsumen, untuk melindungi masyarakat Indonesia. Jadi jangan menggunakan nama dokter, akhirnya bisa beli produk kosmetik yang banyak dengan menggunakan kata-kata ini sudah berbadan POM Bangkok. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita semua sebenarnya lucu gitu. Tapi kan kalian tahu giringannya. Gitu ya. Dok, tapi ada niatan juga untuk, ini kan bicara soal etik lagi ya dok ya, ada niatan untuk ke PBID kan dok, untuk bawa ini. Kayaknya lebih ke ranah hukum deh sepertinya juga ini. Kenapa? Karena memang udah duluan dilaporkan kan seperti apa? Betul. Raffi. Jadi memang ya memang sudah melalui hukum ya kita akan lawan melalui hukum balik. Tuh, jadi hati-hati aja buat kalian karena jejak digital itu kan kelihatan banget bisa diulang kembali gitu ya. Apa yang Dovi sampaikan itu adalah fakta, punya data semua ini salah satu loh jejak digital yang Dovi keluarkan tadi 2. Belum lagi berapa banyak lagi jejak digitalnya. Jadi yuk jangan pada amnesia semua deh gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya mungkin gimana nih dok? Yang Gimana? bakal diambil? Langkah selanjutnya tentunya kita ikuti perkembangan penyidikan ya. Kalau pihak tahu nama kepolisian lawyernya nggak? ingin apa istilahnya butuh keterangan tambahan, kita akan kooperatif. Kita akan menghadiri jika masih dibutuhkan. Intinya, terus satu lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan salam hormat kepada tim penyidik dari Polrestabes Medan karena berkenan ibaratnya mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaannya dilaksanakan di sini. Oh ya, terkait pemeriksaan masalah pemeriksaan, jadi kemarin sempat dikasih info, Dokter saat tanggal 20 Januari dipanggil, pemanggilan ke Dokter, Dokter kan sempat bikin video itu 21 ya, besokannya di TikTok. Itu udah melayangkan surat dulu belum Pak? Setelah saya lupa tanggal berapa kami peroleh surat panggilannya, tapi setelah kami peroleh, kami langsung bersurat. Langsung ya, Pak? Untuk minta penundaan dan penjadwalan ulang terkait waktu dan tempatnya. Itu ada secara resmi kami sampaikan. Bahkan kemarin juga ada dokter yang sebagai saksi dipanggil, misalnya Z, itu beliau pun sudah sering mengirimkan surat, gitu ya. Gitu. Itu semua sudah kok, kita sangat kooperatif sekali. Jadi jangan lagi penggiringan opini gitu melelahkan kasihan masyarakat kan jadi bingung sebenarnya. Dokter, gitu. Ini sebulan ini harus warawiri ke pihak kepolisian. Gimana sih dok dari awalnya edukasi, terus sekarang harus dapat laporan sana sini. Gimana nih dok Berkelasnya, Dok, ya? menanggapinya dok? Jadi sih sebenarnya sebentar yang matiin dulu nih. Ganti dok. Jadi sebenarnya sih kalau dokter sudah tahu resikonya, sudah tahu. Jadi yang memang sudah siap dihadapi. Kan dokter bilang pada saat dokter membongkar ini semua, itu resikonya salah satunya ada berhadapan dengan COVID. Tetapi selama yang dokter sampaikan adalah fakta dan bukti-buktinya juga dokter pegang, ya kenapa kita harus takut? Kenapa dokter harus takut? Ini aja yang dokter sampaikan. Jadi ya buat dokter sih enjoy aja gitu saya. Mau tidak mau kan waktu harus tersita. Betul, tapi kan dokternya tim ya. Jadi kalau untuk ya anggap aja ini kayak healing holiday aja gitu sayang. Holiday kita. Jadi setiap perbuatan pasti ada resikonya, Betul. termasuk dengan melakukan suatu tindakan kebenaran pasti ada resikonya. Dan kita sebagai misalnya salah satu adalah memenuhi panggilan-panggilan dari pihak kepolisian. Kita sebagai warga negara yang baik taat hukum, kita akan hadiri. Jadi gini, kalau misal ada titik kan capek wajar dong ya, iya kan capek. Tapi dokter mikir, ya Allah alhamdulillah ini sudah berapa triliun uang masyarakat yang akhirnya bisa selamat, nggak terbuang percuma. Ini jadi semangat lagi, itu jadi kobar berapa triliun lagi yang bisa kamu selamatin dokter, berapa lagi. Itu menjadi penyemangat dok. Artinya hal yang selama ini dokter lakukan itu merasa tetap pada jalurnya dalam artian benar ya atau gimana mungkin penjelasannya dok? Karena dokter nggak takut, nggak gentar. Ada yang bilang semua bilang panik, nanti pasti nggak ada pasti nanti panik gitu kan. Nanti ketawain aja gimana nggak kerjaan kalian itu kalau nggak nulis panik, takut, halu, apalagi begitu apa dari itu ketawa ngeliatnya gitu. Bukan mental seperti itu. Ya mungkin dokter cepat tersenyum begini, sebentar lagi mau jalan-jalan ya. Ada masalah nggak ngaruh. Dokter juga tidurnya juga pulas sekali, sangat menikmati hari demi hari. Alhamdulillah. Dokter, mungkin terakhir yang soal teman-teman skincare di DPR itu seperti apa sih dokter menilainya sendiri nih teman-teman datang ke DPR? Jadi dokter sih menyarankan ya untuk teman-teman yang di DPR juga sebaiknya jangan dari pihak kaum berwenang doang. Harusnya kan
dari pihak korban juga dihadirkan, dari dokter juga iya. Jadi bisa adil gitu. Ini kok dokter melihat kok hanya melindungi owner-owner tertentu, sementara owner-owner yang produknya dokter fokus harusnya dipanggil juga dong. Gitu. Apakah merasa dirugikan dengan hadirnya dokter? Jadi itu kan fair. Begitu juga dengan para korban. Jadi jangan berpihak ke satu sisi. Kita ini sekarang anggota DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, gitu loh, bukan Dewan Perwakilannya para owner skincare, gitu. Jadi seharusnya juga dihadirkan nih reseller, distributor yang sudah merasa dirugikan. Dan ini kerugian masyarakat pun bukan cuma jutaan, bahkan bisa terhitung triliunan karena bertahun-tahun. Dan perputaran skincare itu kan per tahunnya juga belasan T, gitu ya. Oke, ada tambahan mungkin? Kemudian ini, itu saya dengar ada isu atau bahkan mungkin sudah beredar juga di media-media. Ada mungkin dari lembaga swadaya masyarakat tentang perlindungan konsumen gitu ya, yang berbicara sekarang bahwa saya dari tahun lalu mengajukan permohonan hearing ke DPR. Kok saya belum diundang? Tiba-tiba mereka ini dapat undangan. Ada apa sebenarnya ya? Sudah 2 bulan ya. Pak Gatot namanya yang dari Surabaya ya, Pak Gatot itu luar biasa, beliau mengeluarkan uang dari dananya sendiri ya untuk melaporkan ke BPKN, dan ternyata sampai sekarang pun belum dipanggil gitu. Tetapi beliau yang hanya mereka yang hanya sekian hari kok tiba-tiba langsung masuk, ada apa nih, baru diserahkan ke masyarakat. Ada pesan mungkin buat anggota DPR yang artinya mereka sudah memanggil beberapa owner ya dok? Insya Allah nanti dokternya juga itu dipanggil ya. Dokter tunggu untuk segera memberikan paparan dan bukti-buktinya ya. Ada Ibaratnya diberikan kesempatan yang berimbang ya, untuk masing-masing mengklarifikasi, mengungkapkan fakta-fakta dan kebenaran supaya ya, kebenaran itu benar-benar ada gitu. Dok, maaf nih. Saya juga berpikir nih Pak. Jadi kalau Bepom itu kan kita Indonesia di Indonesia ya Pak. Bepom Indonesia. Thailand punya Bepom sendiri lah bahasanya kan. Ya. Kalau saya ke luar negeri, saya bawa kosmetik, berarti saya bisa kena boleh saya jawab boleh ya? Pak, silakan. Kalau itu sih boleh-boleh aja, ada yang namanya untuk pemakaian pribadi. Tapi kalau sampai kita beli misalnya 200 pieces, nah 300 pieces nggak mungkin dong untuk pemakaian pribadi seperti itu. Jadi ada yang namanya SKI, surat keterangan impor. Nah itu yang harus kita urus juga. Itu ada semua aturannya. Jadi bahkan di video yang tadi pun yang sempat kita tunjukkan juga ke penyidik itu ada apa perkataannya itu sudah ditransfer. Ya, ada terima kasih yang sudah transfer. Nah, Pada saat live ya. transfer maksudnya gimana? Berarti kan jelas di situ dia jualan. Kenapa sekarang jadi diputar balik gitu ya? Jadi jangan. Berarti kalau hanya untuk pemakaian, Nggak ada masalah. Kan ada Pemakaian batas. pribadi bisa. even sekalipun itu tidak ada Bepom izin Tidak nggak ada masalah. masalah. Kan kita kan biasanya juga ada yang beli dari produk dari luar, nggak ada masalah. Bahkan dari biaya cukai kan sekarang kalau nggak salah kalau satu keluarga $1.000 dan kalau pribadi kalau nggak salah ya $250. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau si dokter sendiri, suaminya kan dokter ya, terus dia justice untuk dijual belikan lagi ya Itu istilahnya. sudah jelas menyalahi aturan. Itu sudah jelas. Makanya dokter bilang mungkin di sini yang dipermasalahkan mungkin ada kata-kata ya, mungkin ya dugaannya ada kata-kata fix bukan dokter just keeper. Mungkin ada kata-kata itu. Tapi yang jelas ya kalau emang seorang dokter nggak akan mungkin berbuat yang seperti itu. Dok, tapi semalam dia beranalogi bahwa ibaratnya analoginya ya, dia pergi ke luar negeri, keluarganya nitip oleh-oleh, masa nggak boleh, analoginya seperti itu. Itu ada terima kasih buat transfernya. Tanggapannya mungkin gimana dok? Dijawab dengan digitalnya sendiri. Terima kasih atas transferannya. Itu buat teman sendiri atau buat jualan? Buat siapa? Buat jualan atau buat sendiri? Mas? Intinya oleh-oleh dengan jualan beda. Beda. Terus seolah-olah bisa sampai 200 pieces dengan barang yang sama titipan. Itu udah nggak make sense banget. Udah masyarakat Indonesia mah udah pada cerdas deh, udah nggak perlu dikasih beginian, udah cerdas, udah kasih. Oke, satu lagi dok, semalam itu kan dokter Adras bilang gini, rekan Jawab. profesi. Tapi ada tapinya. Merasa sedih kok di saya dibilang just keeper. Iya, itu sudah nanti ada videonya yang muncul kok. Tanggapan dokter sendiri apa? Ya memang sebegitu faktanya atau seperti apa? Iya, itu dijawab sama teteh sendiri, memang sebegitu faktanya. Terus gimana? Emang itu adanya, jadi dokter katakan emang itu adanya, emang itu faktanya. Kan dokter punya semua videonya. Ataukah bisa dibantahkan itu bukan videonya dari seorang AS? Nggak bisa. Nggak bisa, itu jelas videonya ada.
dibantahkan. Itu aja kalau gitu. Berarti- Udah masyarakat udah pada pintar sekarang. Intinya kalau berprofesi dokter itu nggak boleh buat ngambil barang dari luar terus diedarkan lagi. Iya. Menyalahi SOP aturan. Bukan berarti dokter nggak boleh berjualan ya? Dokter maksudnya boleh Jadi berjualan bilang kan, tapi, kalau tapi jualan tidak boleh. boleh. Iya, yang disebutkan dengan justified. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Nanti ada yang namanya SKI ya, itu memang dan ada NA-nya dari luar ya kan, kita urus tuh dari Badan POM, kita urusin izin impornya semuanya ada. Nanti pada saat kita mengimpor kita bikin surat yang namanya